Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dinita Rosyana Dewi, NIM 240 2010 20587. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan jawaban ujian akhir atau UAS mata kuliah Perekonomian Indonesia kelas MJ 402 prodi S1 PJJ Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Octavian Cahya Dwi Hardin SMMM. Pada kesempatan kali ini saya memilih jawaban soal nomor satu yang akan dipaparkan, yaitu tujuan utama investasi. Tujuan utama investasi adalah yang pertama yaitu untuk memperoleh pendapatan yang tetap pada setiap periode seperti bunga, royalti, dividen, atau uang sewa. Kemudian membentuk dana khusus, misalnya untuk kepentingan ekspansi usaha atau kegiatan sosial. Yang ketiga, untuk mengontrol atau mengendalikan perusahaan lain melalui kepemilikan sebagian ekuitas perusahaan tersebut. Selanjutnya, menjamin ketersediaan bahan baku dan memperoleh pasar bagi produk dihasilkan. Kemudian, mengurangi persaingan di antara perusahaan-perusahaan sejenis dan menjaga hubungan antar perusahaan. Perbedaan tujuan investasi antara individu dan perusahaan yaitu tujuan utama investasi adalah memperoleh manfaat ekonomi di masa depan melalui penanaman dana atau aset pada suatu instrumen atau kegiatan usaha. Investasi dilakukan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar di masa depan serta mencapai tujuan tertentu bagi individu. Bagi individu, investasi menjadi salah satu cara untuk mengembangkan kekayaan yang dimiliki saat ini agar dapat memenuhi kebutuhan atau rencana jangka panjang seperti membangun rumah, membiayai pendidikan anggota keluarga, atau membuka usaha. Dengan demikian, orientasi investasi individu lebih menitikberatkan pada peningkatan kesejahteraan dan keamanan finansial di masa depan. Sementara itu, tujuan investasi bagi perusahaan memiliki cakupan yang lebih luas dan bersifat strategis. Perusahaan melakukan investasi untuk memperoleh pendapatan tetap seperti bunga, dividen, royalti, atau uang sewa, membentuk dana khusus untuk ekspansi usaha, mengendalikan perusahaan lain melalui kepemilikan saham, menjamin ketersediaan bahan baku dan memperluas pasar, mengurangi persaingan dengan perusahaan sejenis, serta memperkuat hubungan kerjasama dengan perusahaan lain. Tujuan-tujuan tersebut menunjukkan bahwa investasi bagi perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial saja, tetapi juga pada peningkatan daya saing pertumbuhan bisnis dan keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang. Kemudian, saya juga akan memaparkan jawaban untuk jawaban soal pada nomor 3, yaitu pasar modal merupakan tempat diperdagangkannya berbagai instrumen keuangan jangka panjang, baik dalam bentuk modal sendiri maupun surat utang. Di antara berbagai instrumen tersebut, terdapat tiga produk utama yang paling banyak digunakan oleh investor, yaitu saham, obligasi, dan reksadana. Saham atau stok saham adalah bukti kepemilikan atau atas suatu perusahaan yang dibentuk perseroan terbatas atau PT. Dengan memiliki saham, investor berhak memperoleh keuntungan berupa dividen apabila perusahaan memperoleh laba, serta berpeluang mendapatkan capital gain apabila harga saham meningkat. Saham terdiri atas dua jenis, yaitu saham biasa atau common stock dan saham preferen atau preferred stock. Saham biasa merupakan jenis saham yang paling banyak diperdagangkan di pasar modal, sedangkan saham preferen memiliki karakteristik gabungan antara saham dan obligasi karena dapat memberikan pendapatan tetap, contoh saham PT Bank Sentral Asia atau BBCA, atau PT Telkom Indonesia TLKM yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Kemudian, surat utang atau obligasi. Obligasi adalah instrumen investasi berupa surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan. Penerbit obligasi berjanji untuk membayar bunga atau kupon secara berkala serta melunasi pokok utang pada saat jatuh tempo. Obligasi termasuk instrumen investasi jangka panjang menengah, mohon maaf, obligasi termasuk instrumen investasi jangka menengah sehingga panjang dan dapat diperjualbelikan di pasar modal sehingga nilainya dapat mengalami kenaikan maupun penurunan. Contohnya obligasi negara Indonesia. Obligasi negara Republik Indonesia atau ORI yang diterbitkan pemerintah atau obligasi korporasi yang diterbitkan oleh perusahaan seperti PT, PLN, Persero. Kemudian yaitu ada reksadana. Reksadana merupakan wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian dikelola dikelola oleh manajer investasi dan diinvestasikan ke dalam berbagai
Portofolio efek. Produk ini sangat cocok bagi investor yang memiliki modal terbatas, waktu yang sedikit, atau belum memiliki keahlian dalam memilih instrumen investasi secara langsung. Reksadana memiliki berbagai jenis seperti reksadana pasar uang, pendapatan tetap, campuran, dan saham yang masing-masing memiliki tingkat resiko dan potensi keuntungan yang berbeda. Contoh BNI AM, dana likuid, reksadana pasar uang, atau Mandiri Investa Aktif atau reksadana saham. Kemudian, jawaban selanjutnya yang ingin saya presentasikan yaitu jawaban pada soal nomor 5 yaitu ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhi kebutuhan pangan rumah tangga yang ditandai dengan ketersediaan pangan yang cukup, bermutu, aman, merata, terjangkau, serta mampu dipenuhi secara mandiri dan keberlanjutan. Berkelanjutan. Strategi yang telah ditetapkan Indonesia untuk meningkatkan ketahanan pangan, diantaranya yang pertama yaitu meningkatkan produksi pangan nasional. Pemerintah berupaya meningkatkan hasil pertanian melalui penggunaan benih unggul, mekanisme pertanian, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, penyediaan pupuk bersubsidi, serta penyuluhan kepada petani. Strategi ini bertujuan untuk menjaga ketersediaan pangan dalam negeri. Kemudian diversifikasi pangan. Pemerintah mendorong masyarakat agar tidak tergantung pada satu jenis pangan saja, khususnya beras, dengan mengembangkan konsumsi pangan lokal seperti jagung, sagu, singkong, ubi, dan sorghum. Disertifikasi membantu membuat sistem pangan lebih tahan terhadap gangguan produksi. Kemudian yang ketiga, perlindungan perlindungan lahan pertanian. Melalui kebijakan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B, pemerintah berupaya menjaga agar lahan sawah produktif tidak beralih fungsi menjadi kawasan industri atau pemukiman sehingga kapasitas produksi pangan tetap terjaga. Yang keempat, penguatan cadangan pangan pemerintah. Melakukan Pemerintah melalui Perum Bulog melakukan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran cadangan beras pemerintah untuk menjaga ketersediaan stok serta menstabilkan harga ketika terjadi kelangkaan atau bencana. Yang kelima, stabilisasi harga dan distribusi pangan. Pemerintah melakukan operasi pasar, bantuan pangan, serta memperbaiki sistem logistik agar distribusi pangan berjalan lancar dan harga tetap terjangkau oleh masyarakat. Yang keenam, pengembangan teknologi pertanian. Pemanfaatan teknologi modern, digitalisasi pertanian, varietas tahan hama, dan inovasi budidaya bertujuan meningkatkan produktivitas sekaligus menghadapi tantangan perubahan iklim. Kemudian, meningkatkan kesejahteraan petani. Pemerintah memberikan akses pembiayaan seperti kredit usaha rakyat atau KUR, sektor pertanian, asuransi usaha tani, serta pelatihan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani sehingga sektor pertanian semakin kuat. Dan yang terakhir yaitu penguatan ketahanan pangan berbasis daerah. Pemerintah daerah didorong mengembangkan potensi pangan lokal sesuai karakteristik wilayah masing-masing agar tidak bergantung pada pasokan dari negara lain. Untuk paparan 3 dari jawaban 10 soal pada UAS kali ini, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.